Selamat siang. Kali ini kita akan belajar guitarlele, belajar dari nol. Ya, sebelum kita belajar, penting juga untuk pertama memilih gitar. Jadi gitar mana yang harus kita pilih? Kalau salah pilih gitar, nanti nggak asik, nggak enak suaranya. Pertama, ini ada 3 gitar ya, Yamaha, Cowboy, sama yang hitam itu yang lokal. Kita cek suaranya gitar lele. Ini gitar waktu kuliah, jadi udah sekitar 15 tahun yang lalu. Cukup awet. Sekarang harga mungkin sekitar 700.000. 700.000 kita lihat rangkanya ya. Jadi penting untuk mengecek, untuk tahu rangkanya. Jadi rangkanya, kualitas necknya, kualitas kayunya. Ini karena udah lama, saking lamanya sampai hancur-hancur gini, tapi suara masih oke, lumayan lah. Oke, ini Yamaha GL1. Kedua, namanya ini mereknya guitarlele Cowboy, merek Cowboy. Cowboy rangkanya juga hampir sama ya, udah lumayan lah kayunya. Harga sekitar 450 sekarang, 450. Tekstur kayunya bagus, finishingnya juga oke. Kita cek suaranya. Lumayan. Yang ketiga, lokal. Ini gitar lokal, tapi lokal bukan yang paling bawah ya, ini yang minimal sih disaranin yang kayak gini. Rangkanya udah bagus, dicek rangkanya, kualitas kayunya. Ini harga 300 ribuan, 300.000. Tapi rangkanya yang sudah garis-garis gitu, lumayan lah, nggak yang bawah-bawah amat. Suaranya minimal, sarannya sih pakai yang gini. Ada yang di bawahnya gini, yang lokal, tapi ini yang ukulele ya, tapi yang lokal, yang kualitasnya sama seperti ini tapi modelnya guitarlele. Jadi rangkanya dia cuma satu di bawah itu, nah, tipis, kualitasnya kurang, mungkin harga sekitar 150-200. Tapi sarannya sih minimal yang gini. Ini udah bisa di stem standar, stemnya A. Oke, jadi tahap pertama kita harus pilih gitar yang baik, yang bagus, minimal sih ini. Tapi kalau memang dananya terbatas ya nggak apa, yang seri-seri yang di bawahnya nggak apa. Kedua, setelah kita udah dapat gitar, kita perlu nyetem gitar, harus tahu nyetem. Banyak udah tutorial cara stem gitar. Pertama A, pakai gitar tuner aja, udah di aplikasi A, D, G, C, E, A, di stem. Soalnya kalau nggak stem, mau gitarnya bagus, gitarnya mahal, kalau nggak stem pasti nggak enak. Ya, jadi tahap kedua harus stem. Gimana cara stem? Udah banyak yang ngajari cara nyetem. Tapi ini satu hal yang perlu diketahui, kebanyakan orang nyetem itu dia belum tahu kualitas gitarnya. Kualitasnya belum bagus, tapi di stem standar ini A. Ini standarnya A ya, yang standarnya. Tapi di stem karena gitarnya kurang bagus di stem A, jadi dia nggak awet, melengkung. Sampai sering menemui gitar-gitar, wah karena kualitasnya kurang bagus, di tune standar jadi rusak, melengkung. Dia langsung di sini melengkung, dan di sini biasanya langsung mengangkat ininya, neck sini atau di sini, karena kualitasnya kurang bagus. Buat kawan-kawan yang mungkin gitarnya, guitarlelenya kurang bagus, nggak apa, jangan menyerah. Tapi salah satu strateginya biar gitarnya awet, pakai namanya kapo. Jadi
ditaruh di sini, baru di stem. Nah, itu salah satu cara supaya gitarnya awet. Jadi ketegangan senarnya dia nggak terlalu tegang. Jadi langkah kedua belajar gitar dari nol. Pertama tadi pilih gitar, kedua nyetemnya harus enak. Kalau memang gitarnya di bawah yang ini, di bawah yang lokal yang kualitasnya seperti ini, disarankan setemnya nggak usah standar, yang penting enak dimainkan. Kita pakai perasaan, dilihat ketegangan senar, kita tahu mau tegangan kemungkinan sini, mungkin diturunkan satu nada atau dua nada, harusnya E jadi G atau jadi F atau jadi E gitu. Jadi kalau jadi E seperti gitar yang gede, kalau gitar yang besar itu E nada atas sama nada bawahnya. Oke, tahap kedua nyetem gitar. Langkah kedua setem gitar. Nah, harus benar di stem setelah enak. Yang ketiga yaitu penjarian. Penjarian itu penting untuk bagi kawan-kawanku yang baru latihan gitar awal, latihan gitar lele awal. Harus kuat. Jadi kita punya untuk main gitar lele harus memakai dua tangan kiri dan tangan kanan. Ini jari-jari kita harus kuat. Jadi langkah ketiga untuk belajar gitar lele, penjarian gampang aja, simple aja. Penjarian ini kayak kuda-kuda waktu silat. Kalau kita sering latihan, latihan kuda-kuda pasti kuat. Begitu juga latihan gitar lele. Kita latihan simple dulu. Jari kita, tangan kita ada 2, jari kita banyak ya, jari kita 10 ya, kita latih. Pertama jari kiri kita latih sederhana gini. Nah, itu untuk melatih 2 jari ini. Senar 1 sama senar 2 aja. Kalau udah lancar sampai atas. Ya, terus setelah lancar pakai 3 jari. Jari kiri 3. Ya, pertama 2 senar dulu. Naik turun. Nggak usah cepet-cepet. Yang penting temponya bagus. Setelah lancar 6 senar, naik turun, dan seterusnya. Langsung singkat pada jelas. Yang berikutnya 4 jari. Oke, pertama 2 senar dulu, turun 3 senar, 4 senar, 5 senar, 6 senar sampai lancar. Ini bisa latihan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai biasanya di jari-jari sini nanti agak sakit. Kalau sakit, nah itu lanjutkan terus. Setelah itu variasi. Jadi kita jari 4 ini tadi udah kuat, jari 1 kuat, jari 2 kuat, 3, 4 kuat. Sekarang variasi, dibikin 3 tapi yang telunjuk tengah jari kelingking. Jadi ke atas, turun, jadi pakai 3 jari ini. Nah, setelah itu gantian, telunjuk, manis, kelingking. Nah, dan banyak-banyak latihan. Variasinya bisa kita 2 jari ini. Intinya cuma sederhana. Intinya jari kalian kuat. Kayak silat tadi, jurus. Untuk sebelum belajar ke jurus-jurus, fondasi kuda-kudanya harus kuat. Begitu juga sama main gitar lele, main gitar, main apapun, itu harus paling utama harus kuat. Jari kiri kita kuat.
jari-jari ini kuat, jadi nanti saat main chord, main apa, nggak susah. Oke. Tadi udah latihan jari tangan kiri, begitu juga jari tangan kanan. Jari tangan kanan juga harus dilatih. Untuk pertama tadi ke bawah dulu semua, ke bawah. Nah, setelah lancar, turun naik. Pakai pick ya, ada yang suka pakai pick, ini pakainya kukunya dipanjangin dikit jadi selera. Ada yang suka pakai pick, ada yang nggak suka. Nah, terserah itu sih, nggak apa-apa, nggak masalah, suka-suka nyamannya gimana, yang penting suaranya harus lancar. Oke, yang ketiga sudah selesai ya. Jadi kita udah belajar tadi, udah pilih gitar, harus pilih yang minimal yang oke lah, yang bagus, yang lumayan lah, tengahan, yang bisa di stand. Kedua sudah latihan nyetem gitar. Ketiga penjarian jari kirinya sudah. Setelah lancar terus, ini sampai prof pun, sampai orang yang sudah mahir pun tiap hari latihan terus dengan tempo yang lebih cepat. Dibalik juga dan lain-lain. Nanti banyak di tempat lain yang ngajarkan cara fingering, cara melatih jari. Tapi utamanya kita latihan fungsinya buat apa? Yaitu buat